Jemaat kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu Paskah yang keempat ini, pada saat ini, kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa mengasihi dan memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, di saat memandang Tuhan, kekuatan itu nyata. Ia tidak akan membiarkan kita goyah, sebab Ia ada di kanan dan kiri kita. Ketika Ia memberitakan jalan kebenaran, sungguh sukacita itu ada. Sukacita karena Tuhan Yesus adalah Sang Gembala Agung. Sukacita karena Tuhan Yesus adalah pemelihara jiwa kita. Mari bersama kita merayakan sukacita itu. Bersama pada saat ini kita naikkan pujian Kidung Jemaat 23, Ya Allah Bapa. Doaku panjatkan
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Allah yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Ia tidak akan mendendam karena dosa-dosa kita. Dengan kasih dan pengampunannya, Ia akan mengampuni dan menebus kita dari kuasa dosa. Hal ini sangat nyata sebagaimana firman-Nya, berita anugerah bagi kita pada saat ini. Sebagaimana sabda Tuhan di dalam kitab Roma pada pasal yang keempat di ayat yang ke-7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kita sekalian. Mari bersama kita nyatakan kesanggupan kita dengan menaikkan nyanyian kidung baru 125, Ku Dengar Panggilan Tuhan. Bersama kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, ketika Engkau hadir di tempat ini, sungguh Tuhan kami bersyukur. Bagaikan kerinduan kami bersekutu dengan jemaat-Mu, sungguh kami yakin dari gedung gereja ini kami menghadirkan Engkau, dan kami yakin pula kehadiran-Mu ada di antara saudara-saudara kami, mereka yang beribadah di rumah masing-masing. Dan dalam kehadiran-Mu Tuhan, kami yakin Engkau membuka hati dan pikiran kami, memampukan kuasa sabda-Mu memperbaharui kehidupan kami. Untuk itu kami haturkan jemaat-Mu dalam kuasa berkat-Mu, dalam kuasa pengajaran-Mu, karena Engkaulah Sang Guru Agung. Berkati dalam kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh ada dalam kekuatan hikmat untuk mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya dan mewujud nyatakan dalam kehidupan keseharian. Saudara-saudara kami yang hendak membaca bagian-bagian dari Alkitab, berkati mereka dalam hikmat yang dari Engkau. Hamba-Mu yang hendak melayankan firman, kiranya juga Tuhan memberkati. Dan bahkan pelayan-pelayan liturgi sepanjang ibadah ini, satu persatu kiranya Tuhan memberkati.
Dengan demikian kami boleh merasakan kekuatan yang dari Engkau, karena Engkaulah Sang Gembala Agung kami, karena Engkaulah pemelihara jiwa kami. Dalam kerendahan hati, untuk setiap kekurangan dan dosa, sungguh kami mohon pengampunan. Sempurnakan kami dari hari lepas hari dalam kuasa sabda-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pertama, Kisah Para Rasul 2, ayat 42 sampai dengan 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mazmur tanggapan, Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bacaan Alkitab kedua, 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki.
Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan Injil bagi kita pada saat ini sebagaimana Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pada pasal yang ke-10 di ayat yang pertama hingga 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Terpujilah Yesus. Yang baik dengarkanlah, buka hatimu, Tuhan datang, yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Timothy Keller mengatakan, God is personal but never private. Ya, sebuah kekuatan yang diungkapkan, God is personal but never
private, mengungkapkan bahwa setiap umat Tuhan bisa menghayati dan merasakan kehadiran dan karya Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya masing-masing. Namun kita melihat bahwa Tuhan bukanlah sejenis properti yang hanya dimiliki oleh mereka sendiri. Untuk itulah kehadiran dan karya Tuhan tidak dibatasi hanya pada kehidupan pribadi kita masing-masing. Kehadiran dan karya Tuhan dirasakan oleh pribadi yang lain, semua umat Tuhan. Mari bersama kita belajar dari bacaan kita suatu makna yang berbeda yang pada saat itu digambarkan secara khusus melalui bacaan Injil kita pada saat ini. Sebuah penggambaran yang mengungkapkan betapa para pemimpin agama dan para pemimpin politik pada saat itu sangat memiliki pemikiran yang berbeda dengan Tuhan Yesus. Maka digambarkan bagaimana para pemimpin agama, para pemimpin politik pada saat itu dengan pola pemikiran, karya, kehadiran Tuhan Yesus. Digambarkan dalam bacaan kita bahwa para pemimpin agama di satu sisi bagaikan para gembala yang merampas domba-domba mereka. Mereka bagaikan pencuri, bagaikan perampok, bagaikan pembunuh yang hanya menghasilkan kebinasaan dan kematian semata. Tentu sesuatu yang tidak menggembirakan. Sementara di sisi yang lain, bagaimana Tuhan Yesus adalah sang pemberi kehidupan, sang pemelihara kehidupan yang datang membawa kehidupan hingga kelimpahan kepada domba-dombanya. Maka tentunya kita memahami bagaimana Tuhan Yesus dalam salah satu sebutannya, Yesus Sang Gembala Agung. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran memahami kehadiran secara personal menuntun kita bagaikan kita menempatkan diri kita sebagai domba-dombanya. Ya, dalam bacaan Injil Yohanes pada pasal yang ke-10, di ayat yang pertama hingga yang ke-10, kita memahami bagaimana dengan jelasnya Tuhan Yesus mengatakan supaya para domba ini memahami karena telah mengenal suara Sang Gembala Agung. Memahami dengan jelas bagaimana mereka yang pada saat itu kurang paham. Untuk itulah dalam bagian bacaan kita dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Satu pengharapan, satu kekuatan, satu cinta kasih dan pemeliharaan yang Tuhan nyatakan bagi domba-dombanya. Demikian juga sentuhan yang begitu personal bisa kita lihat dalam bacaan Mazmur kita. Mazmur pada pasal yang ke-23 yang sangat kita kenal. Sebuah gambaran Tuhan adalah gembala. Ya, Daud mengungkapkan dalam pujiannya, Tuhan adalah gembala. Dan ketika Tuhan adalah gembalanya, ia merasakan tidak akan kekurangan. Karena Sang Gembala membaringkan ia di padang yang begitu berumput hijau. Sang Gembala membimbing ia ke air yang begitu tenang. Sang Gembala menyegarkan jiwanya. Sentuhan yang begitu personal yang dirasakan oleh Daud dalam Mazmurnya menuntun kita merasakan betapa kedekatan itu ada. Sentuhan personal di mana Tuhan adalah
gembalaku. Kita tidak hendak mengungkapkan satu gambaran yang mungkin juga tidak lazim dalam diri kita. Apakah pernah kita mengatakan, Tuhan adalah gembala kami? Apa bedanya aku dan kami? Jelas, sebuah sentuhan personal sehingga masing-masing dari kita bisa berucap, Tuhan gembalaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sang pemazmur mengungkapkan, ketika Tuhan adalah gembalanya, Tuhan yang begitu jauh, Tuhan yang transenden, ternyata juga Tuhan yang begitu dekat, yang bisa dirasakan, diimani secara personal. Dan inilah ungkapan sang pemazmur ketika merasakan kehadiran dan karya Tuhan secara personal. Namun di sisi lain, Mazmur Daud, Mazmur 23 juga mengungkapkan suatu perkara di sisi yang berbeda. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ya, gambaran ini menuntun kepada kita memahami Tuhan tidak pernah menjanjikan dalam kehidupan kita bebas dari yang namanya penderitaan, bebas yang namanya krisis, dan segala macam ketidakadilan. Bagaikan gambaran sang pemazmur mengungkapkan, berjalan dalam lembah kekelaman, di hadapan lawanku, di ayat yang keempat dan yang kelima, menuntun betapa kehidupan ini berbeda. Ya, lawan yang meremukkan, lawan yang menyakitkan, lawan yang menghancurkan. Tetapi janji Tuhan begitu indahnya, kita tidak akan menghadapinya sendirian. Ia hadir secara personal, hadir di dalam diri kita, dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dalam langkah gerak kita. Ia memelihara kehidupan kita. Untuk itulah sebuah kasih karunia ketika diungkapkan, Tuhan adalah gembalaku. Sebuah kasih karunia bagaikan di dalam bacaan kita mengungkapkan sebuah kasih karunia ketika kita harus mengalami segala perkara yang menyedihkan. Kita harus menanggung penderitaan. Penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Penderitaan yang bukan karena salah dan dosa kita. Sebagaimana penderitaan yang juga dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus telah menderita untuk kita sekalian. Ia telah meninggalkan jejak teladan bagi kita, supaya kita mengikuti jejaknya. Sebuah kekuatan dari Sang Guru Agung, dari Gembala kita. Demikian juga 1 Petrus pada pasal yang kedua, di ayat yang ke-25 mengungkapkan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Ayat ini menuntun kepada kita betapa manusia yang rapuh, betapa manusia yang tidak sempurna, betapa manusia mungkin pernah sesat. Tapi Sang Gembala Agung hadir untuk menyelamatkan. Sang Gembala Agung berkenan memikulnya, berkenan menggendongnya, berkenan membopongnya, berkenan menuntunnya. Sang Gembala Agung menuntun pada jalan yang benar. Sang Gembala Agung memelihara jiwa kita. Sebuah kasih karunia bagi kita. Lalu bagaimana ketika kasih karunia itu sudah ada bagi saya dan saudara? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar dari jemaat mula-mula, bacaan kita pada Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua, di ayat yang ke-42 hingga 47, menuntun kita sebuah teladan jemaat mula-mula yang ada dalam kekuatan bertekun untuk mendengarkan firman Tuhan,
bertekun di dalam persekutuan, dan juga bertekun di dalam perbuatan yang penuh dengan cinta kasih. Mereka ada dalam kesehatian yang luar biasa untuk mendengarkan pengajaran para rasul, untuk berdoa bersama, untuk memecahkan roti bersama, dan bahkan mengikhlaskan harta bendanya, mengikhlaskan apa yang dimilikinya untuk dijual dan hartanya dipersembahkan. Dan itu untuk mereka yang membutuhkan. Sebuah kekuatan cinta kasih yang luar biasa. Demikian juga pada saat ini, mengawali bulan yang baru, di bulan Mei tahun 2020. Sebuah pertanyaan besar bagi kita, secara khusus bagi jemaat yang ada di GKJ Jonggrangan ini. Bagaimana kekuatan bertekun di dalam pengajaran? Bagaimana kekuatan bertekun untuk berkumpul, untuk beribadah? Bagaimana kekuatan untuk berbagi cinta kasih? Bukankah kita sudah disentuh oleh Sang Gembala Agung? Bukankah jiwa kita telah dipelihara oleh Sang Gembala Agung? Ya, tentunya. Bagaimana ini tidak hanya sebuah kasih karunia yang kita syukuri saja, tetapi juga kuasa berkat yang harus dibagikan bagi siapapun. Untuk itu mari bersama kita meneliti diri kita. Bagaikan jemaat mula-mula pada saat itu dalam kisah para rasul, demikian juga bisa dianalogkan jemaat GKJ Jonggrangan ini sebagai jemaat mula-mula. Ya, tentunya ketika dibandingkan oleh jemaat-jemaat yang lainnya ketika usia mereka telah lebih. Tetapi bagaimana dalam situasi di antara pandemi COVID-19 ini, kekuatan untuk mendengarkan pengajaran itu tetap ada. Jelas melalui media saat ini, melalui ibadah online, sesuatu yang personal, sapaan yang Tuhan berikan tetap ada. Sekalipun kita ada dalam keterbatasan, tapi pengajaran itu saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara senantiasa mencermati, mempergumulkan, dan senantiasa mengupayakan mewujud nyatakan dalam kehidupan keseharian. Demikian juga bagaimana kekuatan bertekun untuk berkumpul, untuk bersekutu. Bukankah kita harus di rumah saja? Bukankah ada keterbatasan jarak di antara kita? Ya. Tapi ingatlah akan sabda Tuhan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat yang ke-20. Bukankah pada saat ini ketika Bapak Ibu Saudara berkumpul dalam satu rumah, menyatukan hati dan pikiran dalam pujian, di dalam pembacaan Alkitab, merenungkan sabda Tuhan, beribadah di rumah, adalah sebuah perwujudan kita bersekutu. Sekalipun mungkin kita semua memiliki kerinduan untuk bersekutu di gedung gereja, ada saatnya nanti kembali kita akan bersekutu. Namun pada saat ini tetaplah bersekutu, tetaplah tekun bersekutu. Sekalipun ada keterbatasan, harus kita jalani bersama. Lalu bagaimana dengan ketekunan perbuatan cinta kasih? Puji Tuhan, ketika kita sudah berbagi dengan mereka yang terdampak dari pandemi COVID-19. Puji Tuhan ketika Bapak, Ibu, dan Saudara tetap merasakan kekuatan cinta kasih melalui kepedulian yang ada, baik bersama dengan keluarga dalam setiap karya cinta kasih, di dalam kepedulian melalui persembahan di hadapan Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini, bahkan persembahan berbagi kasih bagi siapapun, di mana Tuhan hendak memakai Bapak, Ibu, dan Saudara menjadi saluran berkat-Nya. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pemeliharaan kehidupan yang kita terima. Namun juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
ada berkat kehidupan yang harus kita bagikan. Mari bersama dalam pengharapan mengawali bulan yang baru yang Tuhan berikan. Dalam setiap pengharapan untuk memahami apa yang terjadi di hari-hari ini, kita senantiasa menerima, kita senantiasa berbagi berkat di dalam kehidupan ini. Karena untuk itulah kita dipanggil sebagai domba-dombanya. Ia, Sang Guru Agung, Ia, Sang Gembala Agung, telah mengajarkan kepada kita bagaimana kekuatan cinta kasih dan pemeliharaannya. Untuk itu mari bersama kita satukan hati dan pikiran kita lanjutkan perjalanan hidup kita meneladan Kristus di dalam kehidupan ini. Selamat hadir dalam kekuatan berkat Tuhan, selamat hadir dalam kekuatan bersama Sang Gembala Agung dan pemelihara jiwa kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan di semua tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa, dan di akhir doa nanti bersama kita nyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Gembala Agung, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu. Kami bersyukur untuk karya pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Bersama dengan jemaatmu di GKJ Jongrangan, kami memberi diri. Syukur kepadamu Tuhan untuk setiap teladan dalam makna kebaikan, dalam makna cinta kasih-Mu. Syukur kepadamu untuk setiap kuasa berkat-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Dan syukur kepadamu ketika Engkau memampukan kami tidak hanya mensyukuri kuasa berkat-Mu saja, tapi kami juga menjadi saluran berkat-Mu. Mampukan kami, kuatkan kami, teguhkan kami di antara pandemi COVID-19 ini untuk senantiasa menjadi domba-domba terbaik-Mu, untuk senantiasa mengikuti Engkau, Sang Gembala Agung, untuk boleh senantiasa hidup baru seturut dengan kehendak-Mu dalam kekuatan, iman percaya yang boleh kami rasakan secara personal, yang boleh kami bagikan, yang boleh senantiasa menuntun kami ada dalam setiap perbuatan kebaikan. Dan mampukan kami itu Tuhan, mengawalinya dari diri kami sendiri. Kami yakin Engkau memampukan kami menjadi domba-domba terbaik-Mu dalam kesetiaan di jalan kebenaran-Mu. Bersama dengan keluarga, Engkau memampukan kami menjadi yang terbaik, menjadi orang tua terbaik, menjadi ayah terbaik, menjadi ibu terbaik, menjadi anak dan cucu yang terbaik. Berkati keluarga kami di dalam makna kesehatan, kecukupan dan damai sejahtera-Mu. Berkati di dalam makna harmoni, berkati di dalam makna kekuatan cinta kasih. Juga berkati kami Tuhan, di dalam kuasa pengharapan yang dari Engkau, secara khusus untuk anak-anak kami yang di hari-hari ini ada dalam kesiapan menyelesaikan setiap tugas akhir ujian mereka. Anak-anak kami yang berpengharapan untuk studi di tingkat yang lebih tinggi. Anak-anak kami yang harus menyelesaikan skripsi atau tesis mereka. Anak-anak kami yang memohon pekerjaan yang dari Engkau. Anak-anak kami yang memohon kuasa berkat-Mu dalam kehidupan berpasangan seturut kehendak-Mu. Keluarga anak-anak kami yang menantikan anak-anak terlahir di kehidupannya, atau bahkan keluarga anak-anak kami yang senantiasa memohon Engkau memampukan mereka berperan menjadi orang tua terbaik. Demikian juga Tuhan dalam syukur kami haturkan ungkapan syukur ketika Engkau memperkenan kami merayakan kuasa berkat melalui ulang tahun kami. Dan kami yakin dalam kuasa berkat-Mu, Engkau juga melawat siapapun yang berseru. Memohon Engkau menjadi bagian di dalam seperjalanan mereka. Mereka berjalan dengan Engkau, sehingga mereka menemukan jalan keluar terbaik untuk setiap permasalahan mereka. Yang sakit Engkau teguhkan untuk boleh berpengharapan dalam kuasa pemulihan kesehatan dari-Mu. Mereka yang berduka, biarlah Engkau Tuhan yang menghapus setiap air mata mereka, karena kami yakin Engkaulah kekuatan kami. Demikian juga Tuhan dalam kehidupan bersama dengan keluarga besar GKJ Jongrangan. Kami haturkan keberadaan kami, kesehatian kami, sekalipun kami harus beribadah dari rumah, tapi hati dan pikiran kami senantiasa ada dalam kerinduan hingga pada saatnya Engkau memperkenan kami keluar dari setiap perkara di COVID-19 ini. Engkau satukan kami dalam ketekunan pengajaran, dalam ketekunan bersekutu, dalam setiap karya kebaikan, melalui kehidupan bersama keluarga besar GKJ Jongrangan.
Setiap pelayanan yang terjadi melalui majelis gereja, melalui tim ibadah online GKJ Jonggrangan, kiranya Tuhan memberkati. Bahkan setiap tindakan nyata cinta kasih bagi sekeliling, kiranya juga Tuhan meneguhkan. Dan kami yakin Engkau berkuasa membuka tingkap-tingkap berkat-Mu, sehingga keluarga besar GKJ Jonggrangan boleh merasakan makna berkat dan juga kecukupan yang dari Engkau. Demikian juga bangsa dan negara kami, berkati Indonesia untuk keluar dari setiap perkara di pandemi COVID-19. Berkati tim medis di dalam kuasa yang dari Engkau untuk boleh tahan menghadapi segala sesuatu, memberikan pelayanan terbaik. Berkati kami sebagai warga Indonesia dalam setiap dukungan yang ada, di dalam setiap perkara yang terbaik, sekalipun semuanya kami lakukan dari rumah. Berkati Tuhan dalam makna pengharapan, karena kami yakin untuk apa yang belum Engkau berikan, tetapi hendak Engkau nyatakan, itu adalah kebaikan bagi kami semua. Kami haturkan perjalanan kehidupan kami. Kami haturkan seruan doa kami. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan menghaturkan persembahan buat Tuhan. Persembahan dapat Bapak Ibu kumpulkan pada kotak persembahan yang ada di kantor gereja atau ditransfer melalui rekening atas nama GKJ Jonggrangan dengan nomor rekening yang tertera di layar ini. Sebelum kita mengaturkan persembahan, akan kita dasari dengan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita akan bersama-sama iringi dengan kidung pujian 61. Kuserahkan kepadamu. Ku bersembah
bahkan milikku, jiwa serta ragaku, sebagai tanda kasihku padamu ya Allahku. Syukur karena kasih Tuhan yang telah dilimpahkan sebagai sumber kehidupan Putramu Kristus Tuhan. Mari kita bersama-sama haturkan persembahan di dalam doa. Ya Tuhan, pandanglah persembahan yang kami kumpulkan ini. Semoga dengan melalui persembahan ini, nama-Mu dipermuliakan dan kami semakin mampu berpartisipasi dalam karya cinta kasih-Mu yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh ciptaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita ungkapkan nyanyian pengutusan pelengkap Kidung Jemaat 128, Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terpi, walau melampaui akal kita yang fana. Kasih yang kekal. Jemaat yang terkasih, undurlah dari tempat ini dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.